Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fatima Zahra dari kelas 12-7 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan arsip. Yang pertama, pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip merupakan kegiatan penanganan penyimpanan arsip untuk kegiatan penggunaan kembali arsip di kemudian hari. Yang kedua, jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 3 sampai dengan 7 dijelaskan mengenai beberapa jenis-jenis arsip, yaitu yang pertama ada arsip dinamis, yang kedua ada arsip statis, dan yang ketiga ada arsip terjaga. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terdiri dari 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Yang pertama, pengertian arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau arsip yang masih terus-menerus dipergunakan oleh unit pengolahan suatu organisasi atau instansi. Contohnya, daftar hadir atau absen karyawan. Yang kedua, ada arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan pengelolaannya dilakukan oleh unit sentral dalam suatu organisasi atau instansi. Contohnya adalah raport. Dan yang ketiga, arsip vital. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Contohnya, ijazah, sertifikat tanah, dan sertifikat bangunan. Setelah arsip dinamis, ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang digunakan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Contohnya, surat keputusan. Lalu, arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Setelah jenis-jenis arsip, selanjutnya ada tujuan dari pengelolaan arsip, yaitu yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, agar terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang kita butuhkan. Yang keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan. Yang kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Yang keenam, untuk menjaga kelestarian arsip. Dan yang ketujuh, untuk menyelamatkan arsip. Selanjutnya ada asas-asas penyelenggaraan kearsipan, yaitu yang pertama asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan yang ketiga asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Adapun pengertiannya, asas sentralisasi yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat atau sentral pada unit kearsipan. Seluruh penyimpanan arsip dilakukan terpusat pada unit kearsipan. Yang kedua, arsip desentralisasi, yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh masing-masing unit atau bagian dalam organisasi. Dan yang ketiga, asas desentralisasi terkendali atau gabungan, yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya ada sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ada 5, yaitu sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem subjek. Yang pertama ada pengertian sistem abjad. Sistem abjad merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Lalu ada sistem nomor. Sistem nomor merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan yang disebut juga indirect filling system, karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu.
Yang ketiga, sistem tanggal. Sistem tanggal merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Yang keempat, sistem wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Dan yang kelima, sistem subjek. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Yang terakhir ada manfaat dari pengelolaan arsip. Yang pertama, sarana untuk mencegah kehilangan. Dokumen yang dikelola dengan sistem pengarsipan yang baik akan menjadi sarana pencegahan kehilangan dan juga memungkinkan pengambilan kembali dokumen dengan cepat. Yang kedua, persyaratan hukum. Pengarsipan juga penting untuk alasan hukum. Banyak perusahaan yang tidak sengaja membuang dokumen yang seharusnya disimpan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan perusahaan. Yang memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik dengan sendirinya memastikan keamanan informasi yang berada di bawah penguasaannya di situasi di mana serangan digital dan pelanggaran data semakin masif. Maka, perusahaan juga wajib memastikan dirinya memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik. Dengan pengarsipan dokumen yang baik, perusahaan dapat melacak informasi dan meningkatkan perlindungan dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.